komunikasinya ini nih berjalan dengan baik atau enggak gitu teman-teman. Nah selain dari kita udah membuat ini Pak, ini kerangka yang menurut aku harus dipikirin banget karena ini merupakan analisis komunikasi, hasil akhirnya komunikasinya baik atau enggak, jadi harus dipikirkan. Nah selain kita, saran aku untuk tugas project itu coba aja dicicil. Halo teman-teman, balik lagi bareng Freddy Mariska, dan di video kali ini kita bakal membahas mengenai jenis-jenis tugas kuliah. Nah, tugas kuliah ini tentunya beda banget dengan kita di SMA. Setidaknya ada 3 kelompok tugas kuliah yang udah aku bagi. Kalau kurang silahkan ditambahin teman-teman yang udah kuliah, atau di sini boleh juga nanya lebih lanjut di kolom komentar. Nah, tugas kuliah itu ada 3. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ini paling banyak dan paling hampir setiap dosen itu adalah makalah. Nah, makalah contohnya kayak gini, ya kayak gini. Jadi, dan makalah di SMA dengan makalah di kuliah itu juga beda, teman-teman. Jadi, emang beda banget gitu, teman-teman. Untuk belajar makalah ya mungkin kita nanti akan bikin tutorialnya gitu ya, bikin secara teknisnya bagaimana pembuatan makalah itu sendiri. Dan makalah ini biasanya per kelompok diberikan dosen. Ada kebanyakan dosen itu, hampir semua dosen itu mengajarnya dengan makalah. Di awal pertama kuliah, bisa jadi mereka akan membagikan kelompok, atau kalian disuruh bagi kelompok secara mandiri, terdiri dari 5 orang gitu ya, atau berapa gitu satu kelompoknya, dan dia akan menjelaskan gimana pembagian materinya gitu. Itu kan nanti akan ada yang namanya silabusnya gitu ya. Ya gitu, apa yang namanya lupa silabusnya gitu. Pokoknya materi minggu pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat kita belajar ini, dan kelompok lah yang akan menggali materi tersebut. Misal di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai ciri-ciri manusia purba. Nah, kelompok 3 lah yang akan membuat makalahnya, materinya. Misal mereka akan membahas ciri-ciri manusia purba. Bisa mereka akan ini nih, bagi lagi ciri-ciri manusia purba itu gimana gitu. Nanti akan mereka sendiri yang menjelaskan di depan kelas, akan dibuka nanti sesi diskusi atau tanya jawab. Ya, ada paling banyak dosen menggunakan sistem makalah ini tugasnya. Jadi dengan bikin tulisan makalah, kemudian dipresentasikan ketika pertemuan kelompok itu, dan dibuka sesi diskusi. Kalau udah ya udah gitu, tinggal kita kuliah. Dan kalau udah makalah itu ada yang seperti itu, ada juga yang banyak banget tugas dosennya gitu. Dan tapi makalah ini yang paling banyak gitu ya, seperti aku bilang tadi, hampir seluruh dosen tuh pakai yang namanya makalah. Ya mungkin untuk ngelatih kita juga supaya kita terbiasa gitu ya, nanti di skripsi nanti gitu, sebagai fondasi, ibaratkan fondasi kita untuk skripsi nanti. Nah, kelompok tugas yang kedua yaitu tugas mingguan. Nah, teman-teman, ada dosen yang setiap kali masuk itu nggak pernah lewat yang namanya tugas gitu. Intinya kayak entah itu cuma ngerangkum gitu ya. Kok ada kemarin dosen banyak sih yang kayak setiap pertemuan, setiap makalah itu harus dirangkum dan harus diupload di e-learning. Jadi ya mau gak mau kita itu harus nyatet gitu pas lagi di kelasnya ya. Tapi itu juga berpengaruh sih, karena nggak mudah-mudah juga karena ada waktunya gitu kan. Dan kita dengan mencatat, kita benar-benar kayak oh ini yang jadi tahu gitu kan pengetahuannya. Ada yang kayak gitu. Ada juga dosen yang kayak misal kalian tuh membahas mengenai kewirausahaan tadi itu ya. Nah minggu depan, minggu itu dia ngasih tugas untuk minggu depan kumpulnya untuk didiskusikan. Kalian cari misal 2 tokoh sukses di bidang wirausaha gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu, nyari tugas mingguannya. Tugas mingguannya tentu nggak kayak ribet-ribet amat gitu ya, bisa lah masih dipikir. Nggak kayak tugas yang ketiga. Apa tuh tugas yang ketiga? Tugas yang ketiga itu namanya project. Nah, project ini biasanya itu ada di akhir gitu. Nah, sebelum masuk pada minggu kedua, minggu ketiga, biasanya pada kontrak kuliah dosen itu kayak ini ada syarat untuk mengikuti UTS dan UAS. Project, kalian bikin laporan ini dikumpul pertemuan 8 untuk UTS, pertemuan 16 untuk UAS gitu. Nah, project ini bisa dibagi juga menjadi laporan kegiatan, ada laporan observasi, dan juga analisis gitu. Kemarin aku sempat dapet yang laporan kegiatan dan juga laporan observasi gitu teman-teman, untuk syarat. Kalau kemarin projectnya untuk syarat. Nah, laporan kegiatan ini nggak cuma dalam bentuk tulisan, kita bisa kopas dari Google, dari laporan orang, kita ganti nama, enggak. Tapi kita disuruh untuk
berkegiatan terlebih dahulu, kemudian membuat laporan. Nah, laporan kegiatan tentang apa? Kalau aku kemarin, laporan kegiatannya di bulan Ramadan gitu, aku melakukan berbagi takjil sama teman-teman aku tuh, boleh disuruh untuk berkelompok gitu, tapi laporannya tetap individu. Nah, jadi dibuat tuh laporannya tuh contohnya kayak gini, ditulis ini, terus ada juga kata pengantar, pendahuluan, tempat kita, terus gimana kendala kita, pokoknya dilaporin dalam tulisan itu. Plus kemarin buat kegiatannya, laporannya juga sama videonya juga harus ada, itu komplit. Terus kadang juga ada yang laporan observasi. Nah, kalau kemarin laporan observasinya itu mengobservasi TK gitu, bimbel kontekannya bimbel. Jadi di pendidikan masyarakat itu kan termasuk bimbel ada teman-teman. Nah, bimbel itu aku observasi tuh, aku lihat strategis nggak tempatnya gitu, terus kegiatannya tuh apa aja gitu, terus respon dari masyarakatnya itu gimana gitu teman-teman. Kita lihat, kita tanya, kita wawancara, kita amati gimana bimbelnya, kemudian dibuat lagi dalam bentuk laporan observasi gitu teman-teman. Contohnya kayak gini nih, laporan observasi ya ini lama ini, jadi aku usahain banget untuk nggak asal jadi, tapi kayak aku nikmatin prosesnya walaupun pembuatannya tuh cukup lama gitu, apalagi nulisnya itu nggak kopas teman-teman. Ya kalau menurut aku agak lama kalau aku nulisnya. Terus juga analisis gitu teman-teman. Ada sebagian dosen yang UASnya itu nggak tertulis gitu, ada juga yang tertulis kayak biasa, ada yang tugas proyek kayak gini, ada yang analisis. Nah, tugas-tugas proyek kayak gini waktunya tuh nggak sebentar ya, tapi lama. Ada yang kayak ngasihnya di pertemuan ketiga, kumpulnya di pertemuan 6 misal. Ada juga di awal, di pertemuan pertama ngasihnya, selesainya itu di pertemuan ke-16. Bisa jadi kayak gitu, karena emang itu membutuhkan waktu, take home. Nggak bisa dikerjain dalam waktu yang singkat. Jadi dosen itu tahu bahwa pengerjaan itu emang benar-benar lama. Jadi diberinya waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk memikirkan itu, teman-teman. Jadi ya ketika teman-teman nggak buat, ya nggak ada alasan lagi gitu buat dosen itu nerima hasil kalian ketika itu terlambat, karena udah dibilangin dari jauh-jauh hari gitu. Untuk yang analisis ini tadi, kita aku biasanya itu analisis tokoh gitu ya, kayak misal disuruh buat video, kita analisis tokoh, analisis bagaimana komunikasi tokoh tersebut gitu teman-teman. Misal aku menganalisis gaya komunikasinya Pak Jokowi misal, tapi aku nggak pernah sih, kemarin aku analisis dari film bagaimana komunikasi interpersonal yang terjadi antara dua orang ini. Videonya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini selain kita untuk bagaimana membuat video, kita memikirkan juga nih, kita analisis terlebih dahulu. Oh, ini salahnya gimana? Oh, apakah komunikasinya ini nih berjalan dengan baik atau enggak gitu teman-teman. Nah, selain dari kita udah membuat ini kerangka yang menurut aku harus dipikirin banget, karena ini merupakan analisis komunikasi, hasil akhirnya komunikasinya baik atau enggak, jadi harus dipikirkan. Nah, selain kita merangkum yang membuat kerangka itu, tugas itu kita harus membuat video, dan tentu dalam membuat video pasti ada yang namanya editing juga biar bagus kan. Jadi kita merangkum gitu belajarnya. Jadi ya emang benar, kita nggak dikasih waktu seminggu atau beberapa hari untuk membuat tugasnya, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk membuat tugasnya. Artinya nggak ada alasan lagi untuk nggak buat gitu atau telat ngumpul, nggak ada alasan lagi. Terus, nah kebanyakan kalau project seperti itu, kalau project ya kita usahain banget gimana gitu ya. Saran aku untuk tugas project itu coba aja dicicil. Gimana ini pengalaman pribadi gitu untuk tugas project. Silakan teman-teman kerjakan kayak misal di pertemuan ketiga Bapak itu ngasih, usahakan di pertemuan 3 itulah teman-teman udah lihat tugasnya tuh arahnya kemana gitu, cara ngerjainnya gimana. Nah, biasanya pada saat teman-teman itu udah tersentuh dengan tugas itu, udah tahu arahnya, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kok gini, wah ini gimana caranya ini. Nah, maksudnya di pertemuan ke-4, 5, 6 atau sebelum tugas tersebut dikumpul, teman-teman bisa nanya gitu, Pak, terkait tugas kemarin itu bagian ini tuh aku bingung gitu, ini bener nggak diginiin gitu teman-teman. Maksudnya gitu, karena aku pernah ngerjain tugas itu kayak 1 minggu ya alhasil nggak bisa nanya kalau kita bingung. Jadi itu teman-teman 3 tugas di perkuliahan. Bye bye.